Halo guys, balik lagi di Sugoi Anime TV. Anime yang akan aku bahas kali ini berjudul Campione. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah pulau bernama Sardinia yang terletak di Italia, seorang pria asal Jepang datang ke pulau tersebut karena disuruh oleh kakeknya untuk mengembalikan sebuah batu artefak kepada seorang perempuan. Pria tersebut bernama Godo Kusanagi. Di jalan tiba-tiba ia ditodongi pisau oleh seorang perempuan yang menyuruhnya untuk menyerahkan batu artefak yang ternyata sebuah pusaka sihir tersebut. Kemudian di tengah pembicaraan, mereka dikejutkan dengan munculnya monster babi raksasa yang disebutnya dengan Dewa Sesat. Tidak lama perempuan itu menyuruh Godo untuk menjauhi tempat tersebut, dan ia pun pergi bersama asistennya yang bernama Ariana menuju tempat Dewa Sesat yang sedang mengamuk. Perempuan ini bernama Erika Blandelli. Dia merupakan seorang kesatria sihir dari organisasi Salib Tembaga Hitam. Erika kemudian bertarung dengan Dewa Sesat tersebut. Sementara itu, Godo yang berlari tiba-tiba terjatuh dan batu artefak yang dia pegang kemudian terlempar. Namun tidak lama seorang bocah misterius muncul dan mengambil batu artefak tersebut, yang mana Godo kemudian bertanya siapa dirinya. Lalu si bocah menjawab, "Akulah sang pemenang, makhluk terhebat yang telah mengalahkan semua musuhnya. Karena aku penasaran akan rasanya kekalahan, jadi aku membangkitkan kembali Raja Dewa Kuno," ucap si bocah. Godo yang bingung dengan ucapan si bocah, kemudian memintanya mengembalikan batu artefak tersebut. Sesaat setelah itu, seekor kuda putih muncul dari belakang Godo. Namun tidak lama, ia menghilang bersamaan dengan si bocah. Kembali pada Erika yang terlihat kewalahan menghadapi sang Dewa Sesat, dan pada akhirnya ia kalah dan terlempar jauh. Namun beruntung, sesaat Erika akan terjatuh, Godo berhasil menangkap tangannya, yang dimana terlihat Dewa Sesat mengeluarkan sebuah tornado, namun tidak lama tiba-tiba ia menghilang dengan menyisakan puing-puing bangunan yang telah hancur. Seusai kejadian, Erika menjelaskan pada Godo jika mereka merupakan dewa dalam mitologi kuno yang mengambil perwujudan dari makhluk-makhluk yang ada di bumi. Mereka selalu membawa bencana bagi dunia, dan kemunculannya pun memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti daratan munculnya Dewa Matahari akan menjadi neraka dengan panas yang terik. Kedatangan Dewa Laut akan menimbulkan banjir bandang, dan perang akan terjadi jika Dewa Perang menampakkan dirinya. Tapi karena mereka ini dewa, maka hanya yang memiliki kekuatan sihirlah yang bisa melihatnya. Sementara bagi orang-orang biasa, mereka terlihat seperti bencana alam pada umumnya. Kemudian Godo berbicara pada Erika jika kedatangannya ke sana karena disuruh oleh sang kakek untuk mengembalikan batu artefak kepada seorang perempuan bernama Lucretia Zola. Erika yang mendengar itu mengenali nama tersebut, di mana ia merupakan seorang penyihir terhebat di Sardinia. Kemudian Erika mengantarkan Godo ke tempat tinggalnya Lucretia. Setelah mereka bertemu, kemudian Godo mengembalikan batu artefak tersebut, di mana Lucretia menyebutnya dengan pusaka sihir Prometheus yang diincar oleh orang-orang yang jahat. Namun sesaat setelah itu, Lucretia kembali memberikan pusaka sihir tersebut kepada Godo dan berujar jika Godo telah ditakdirkan oleh sang dewa untuk memilikinya. Erika yang mendengar itu tidak terima atas keputusan Lucretia. Kemudian dia pergi minum alkohol bersama Ariana yang berujung dirinya mabuk. Kemudian Godo mengantarkan Erika ke kamarnya, dan dengan tidak sadar, Erika menyuruh Godo untuk membukakan bajunya. Seketika pemandangan indah tercipta pada momen tersebut. Godo yang masih kuat iman, kemudian dengan lembut ia menyelimuti tubuh indah Erika. Sesaat setelah itu, Godo terpaksa harus tidur di kamar tersebut, dikarenakan ia tidak bisa keluar karena pintunya tiba-tiba terkunci, yang ternyata disengaja oleh Lucretia. Keesokan harinya Erika yang mengira Godo berbuat sesuatu kepadanya kemudian menampar Godo. Di sana Godo berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu yang telah terjadi di luar sana. Mereka pun bergegas melihatnya.
di mana terlihat makhluk raksasa yang ternyata seorang dewa kuno bernama Melkart tengah menuju ke sebuah tempat. Kemudian Erika merasa jika akan terjadinya pertarungan antar dewa dan mereka pun bergegas pergi untuk mencegahnya. Di momen ini terungkap, pusaka sihir yang Godo pegang memiliki kekuatan salah satu dari 10 perwujudan dewa perang, yakni si kuda putih. Kemudian dari jauh terlihat, Dewa Melkart akan bertarung dengan si bocah misterius yang Godo temui sebelumnya. Dan ternyata dia adalah perwujudan dari Dewa Perang Peretragna yang memiliki 10 perwujudan, diantaranya angin, banteng, kuda putih, unta, babi, bocah, burung, domba, kambing, dan kesatria berpedang emas yang tak terkalahkan. Tidak lama Erika yang mencoba untuk mencegah malah diserang oleh Dewa Peretragna. Dan Godo yang melihat itu kemudian berhasil menyelamatkan Erika dari serangan petir tersebut. Setelah itu Godo menawari Dewa Melkart kerjasama untuk mengalahkan Dewa Peretragna. Dewa Melkart yang melihat tekad kuat Godo kemudian menyetujuinya. Sesaat setelah itu, Dewa Peretragna kemudian menyerang Godo dengan petirnya. Namun Dewa Melkart memberikan Godo kubah pelindung dewa, sehingga aman dari serangan tersebut. Tidak sampai di situ, Dewa Peretragna kemudian mengeluarkan pedang emasnya yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kekuatan dewa dan langsung menyerang kubah pelindung tersebut. Sementara itu, Godo bertekad untuk menggunakan kekuatan pusaka sihir tersebut. Namun Erika memperingati Godo jika manusia biasa yang menggunakannya akan berakibat kematian dan tubuhnya akan menjadi hancur. Godo mendengar itu tidak gentar dan tetap pada tekadnya. Erika yang terdiam kemudian mencium pipi Godo sebagai jimat keberuntungannya. Tidak lama kubah pelindung itu hancur. Godo yang telah bersiap kemudian menyerang Dewa Peretragna dengan pusaka sihir tersebut. Setelah itu, Godo terlempar dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Serangan tersebut berhasil mencuri kekuatan pedang emasnya. Kemudian di tengah kebingungan apa yang selanjutnya harus dilakukan, tiba-tiba Erika mencium Godo. Dan seketika cahaya terang menyelimuti mereka. Daratan di sekitarnya berubah menjadi padang yang dipenuhi pedang emas. Dikarenakan Godo berhasil mencuri salah satu perwujudan dewa, yakni kesatria berpedang emas. Dan pemicu bangkitnya ialah ciuman dari Erika. Kemudian Godo berhasil membunuh Dewa Peretragna. Dan seketika itu dia mendapat gelar Campione, yakni manusia terkuat yang berhasil membunuh dewa. Singkat cerita, seminggu setelah itu, Godo yang kembali ke Jepang kini jadi pusat perhatian karena menyandang gelar Campione. Kemudian Erika dan Ariana menyusulnya, di mana adik perempuan Godo yang bernama Shizuka menginterogasi mereka. Saat di sekolah, Godo curhat pada temannya selama ia di Italia. Sesaat setelah itu, mereka mendengar jika kelasnya akan kedatangan murid pindahan dari Italia. Tidak lain ia adalah Erika yang memperkenalkan bahwa dirinya adalah calon pendamping Godo. Teman-teman Godo yang melihat itu kemudian terkejut, seakan tak mempercayai akan hal tersebut. Sementara itu Erika terus berbicara tentang aib yang telah mereka lakukan. Godo yang tidak tahan kemudian menariknya keluar. Namun yang ditarik bukanlah Erika, melainkan seorang cewek bernama Maria Yuri. Scene berpindah, diperlihatkan seorang Campione bernama Dukpoban mengungkapkan ketertarikannya pada Godo sebagai Campione ketujuh. Di sisi lain, ia pun memerintahkan anak buahnya bernama Liliana Kranjkar untuk mencari sebuah pusaka suci. Kembali pada Godo dan Maria yang meminta maaf jika dirinya sengaja agar Godo menariknya. Tidak lama seorang pria bernama Amakasu dari Badan Organisasi Sihir Jepang datang dan menjelaskan bahwa dirinya lah yang menyuruh Maria untuk melakukannya. Dikarenakan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendekati Godo yang seorang Campione. Amakasu terus menjelaskan jika Maria merupakan seorang gadis kuil dan tujuannya mendekati Godo untuk memperingatkan dia tentang salib tembaga hitam yang kemungkinan menggunakan Erika untuk mengajak Godo bergabung di organisasi mereka. Kemudian Godo yang pulang ke rumah memikirkan tentang ucapan Amakasu. Dan tiba-tiba Erika muncul di sampingnya, yang berlanjut Godo menanyakan tentang tujuan Erika mendekatinya.
Untuk mengetahui jawaban, Erika membawa Godo kembali ke Italia. Di sana Godo menunggu Erika yang tengah ada urusan. Tidak lama, ia didatangi oleh seorang loli misterius yang ternyata seorang dewa yang tengah mencari sebuah pusaka suci. Namun Godo tidak mengetahuinya. Kemudian si loli tersebut menghilang. Tidak lama Erika datang bersama perwakilan dari organisasi sihir Italia yang berkeinginan untuk melihat sekuat apa Godo. Dan Erika lah yang langsung mengujinya, di mana kemudian mereka pun saling bertarung. Namun pada akhirnya Godo berhasil mengalahkan Erika. Seusai pertarungan, para perwakilan dari organisasi sihir Italia kemudian mengakui kehebatan Godo sebagai salah satu dari 7 Campione, yang diantaranya ialah John Pluto Smith, Rago yang Suci, Black Prince, Princess Aisyah, Salvatore Doni, Duke Poban, dan Godo Kusanagi. Tidak lama Erika memberikan jawaban bahwasannya sebagai kesatria dirinya mengambil keputusan berdasar keyakinan, bukan atas dasar perintah. Jadi tujuannya mendekati Godo memang karena tulus mencintainya. Setelah mengungkapkannya, kemudian Erika mengeluarkan sebuah pusaka suci yang telah dicari oleh si loli dan Duke Poban. Lalu ia pun memberikannya pada Godo. Pusaka tersebut berbentuk batu medali dengan ukiran kepala ular Medusa yang bernama Pusaka Suci Gorgoneion.